Started. Oke, ini udah record. Oke, sudah siap. So, halo semuanya. Selamat datang di episode perdana Random Talk bertopik episode perdana episode 1. Di sini ya aku agak beda ya dari video-video sebelumnya. Video-video sebelumnya biasanya aku ngomong doang. Ya di sini juga aku ngomong doang sebenarnya. Tapi di sini aku nampilin karakter fiksi. Karena jujur aja aku malas menampilkan buku aku yang tidak bagus-bagus amat. Oke, jadi di episode random bertopik random talk bertopik ini aku bakal bahas tentang privasi dalam pengambilan gambar. Nah, kenapa sih aku ngebahas ini? Karena jujur aku kan nonton media-media TV itu berita ya khususnya itu dari Indonesia dan juga dari luar negeri gitu. Aku selalu nonton dari ya banyak sumber gitu. Dan ketika aku menonton Arirang News itu dari Korea Selatan. Nah, di situ aku melihat seperti ada yang beda gitu dan tidak seperti layaknya TV-TV Indonesia yaitu ini dia. Nah, kalian bisa melihat ya ada dua screenshot yang aku ambil. Yang kiri dari CNN Indonesia, yang kanan ini dari Arirang News. Di CNN ini kita bisa lihat ibu-ibu, bapak-bapak yang lagi ngantri. Bahkan tuh bapak-bapak yang paling belakang itu kayaknya ketiduran ya, nunduk-nunduk, lemas lihatnya. Tapi bandingkan dengan yang di kanan, kita tidak bisa melihat, ya kita bisa melihat sih bapak-bapak ibu, tapi kita tidak bisa melihat dengan detail wajah mereka gitu kan. Kalau di kiri kita masih bisa nge-recognize atau masih bisa mengetahui mungkinnya oh misalkan ada tetangganya atau ada saudaranya kenal sama salah satu dari mereka, mereka langsung kenal, oh masuk TV dia. Tapi kalau di yang Adirang ini kita sama sekali tidak bisa melihat siapa yang di sana gitu. Kita hanya bisa melihat baju mereka dan baju itu kan nggak cuma satu stoknya. Jadi ya kita tidak jadi apa ya kita tidak bisa mengenal mereka secara langsung. Nah, kenapa di Korea Selatan seketat ini sih? Kenapa Indonesia nggak ketat? Karena di Korea Selatan mereka ada peraturan yang mengatur dalam apa ya ketentuan pengambilan gambar. Apabila mereka mengambil gambar ini siapapun ya sebenarnya, mau media, mau fotografer mandiri gitu ya, tapi mengambil gambar tanpa persetujuan orang tersebut, maka di Korea Selatan itu bisa digugat atau bisa didenda sebanyak 300.000 Korea won. Bayangin 300.000 Korea won. Ini tuh tapi tahun 2016 sih. Tahun 2021 aku masih belum dapat info terbaru, 2022 sorry. Belum dapat sih info terbarunya. Cuman di 300.000 Korea won aja itu dapat, kalau kita ke rupiah itu 3 jutaan. Aku lupa exactnya berapa, tapi 3 jutaan. Nanti di sini ditulisannya ada ya. 3 juta sekian. Dapat 3 jutaan rupiah gitu kan. Jadi mereka ya sangat serius sekali ya. Pemerintah di sana tuh sangat serius sekali, sangat concern sekali akan privasi, keamanan privasi para warganya gitu. Bayangin kalian ngambil foto kena denda 3 juta rupiah. Padahal kalian misalkan ngambil foto yang padahal fokusnya eh ya tadi ngantri PCR, padahal kalian tuh fokusnya apa ya? Situasi yang ngantri PCR-nya tuh panjang sekali. Kalian fokus ngambil fotonya di situ cuma karena ada satu dua orang yang nggak enak gitu merasa saya nggak mau ada di shoot foto itu dan kalian bisa digugat 300.000 Korean won atau 3 juta rupiah gitu. Ya itu sana artinya mereka serius sekali. Berbeda dengan Indonesia yang sebenarnya jujur aku nggak tahu di Indonesia ada atau enggak. Karena kalau misalkan ada, kenapa TV Indonesia serasa bebas sekali? Karena jujur aja TV Indonesia, selama aku nonton TV Indonesia ya, di TV Indonesia aku tidak pernah melihat ada orang yang di blur, orang umum di blur, kecuali para penjahat dan yang biasanya ngomong sebagai tukang boraks yang namanya Mawar, itu baru di blur. Tapi sisanya nggak pernah ada blur tuh. Nah artinya ya di Indonesia tidak ada peraturan layaknya Korea mengenai keamanan privasi kita gitu. Ada WL sebentar. Lanjut lagi, maaf kepotong. Ini aku masih ngeditnya sih. Jadi ya tadi di Indonesia tuh kayaknya nggak ada gitu tentang keamanan privacy kita dalam pengambilan gambar gitu ya.
Saya contoh ya tadi, contohnya tadi CNN, atau mau ambil contoh yang dulu di awal-awal ketika corona itu ada, eh siapa ya? TV One atau Kompas aku lupa. Mereka ngambil gambar atau live, nggak live sih, ngambil gambar secara langsung di Ancol. Ngambil gambar secara langsung tuh live kan? Tapi bukan live. Yang mengambil gambar di Ancol. Dan itu gambar itu menampilkan keluarga-keluarga yang liburan di sana saat corona. Dan mereka mengambil gambar itu secara gamblang, alias tidak ada namanya blur. Jadi kita bisa ngelihat siapa aja tuh yang ada di situ. Anaknya kita bisa lihat, orang tuanya kita bisa lihat siapa aja gitu. Serasa itu ada bukan hal yang perlu ditutupi. Padahal yang saat itu sedang tanda kutip sensi-sensinya ya netizen Indonesia akan corona gitu ya. Wah lu corona liburan dihujat siap-siap gitu kan. Nah dengan adanya tidak ada blurnya itu di TV, salah satu stasiun TV itu, stasiun TV berita itu, ya artinya bisa aja keluarga tersebut jadi salah satu target hujatan netizen plus 62 gitu. Apalagi kan netizen plus 62 itu melebihi CIA kekuatannya. Data pribadi kita aja bisa kesebar gitu sama mereka, nomor telepon kayak, nomor KTP kayak, Facebook kita kayak, foto-foto kita masa kecil kayak, foto-foto kita kayak, itu netizen plus 62 tuh jagonya itu. CIA aja kayaknya takut loh sama netizen plus 62 gitu kan. Ya artinya kan ya itu kan terjadi karena hujatan itu terjadi karena media televisi yang tidak memblurkan kita gitu. Walaupun gambar-gambarnya kan secara tidak sengaja gitu kan. Kita kan nggak tahu ada syuting TV itu, tapi media tersebut ngambil aja gitu kayak nggak ada dosa gitu ngambil gitu kan. Padahal bisa aja kita menolak hal itu. Cuman sayangnya di Indonesia kayaknya ya karena tidak ada peraturan atau undang-undang tentang kayaknya Korea gitu. Jadi ya kita mau ngegugat pun dasarnya apa gitu kan nggak ada mungkin. Kalaupun ada ya jatuhnya pencemaran nama baik walaupun kayaknya nggak bisa berrelasi secara langsung. Jadi ya tetap nggak ada dasar khususnya untuk melaporkan atau menggugat seseorang karena tidak mengambil foto secara persetujuan kecuali fotonya foto yang ya plus 21 lah. Itu mungkin baru bergerak. Nah, jadi apa sih tujuan akhir video ini? Saya nggak tahu sih akhir videonya mau gimana. Jadi akhir video ini aku mau sebenarnya ini harapan aku Indonesia semoga concern lagi ya akan privasi kita dalam dunia broadcast atau dunia pengambilan gambar. Kenapa? Karena jujur kayaknya Indonesia adalah salah satu negara yang nggak terlalu concern akan data pribadi atau akan hak privasi kita gitu. Misalkan aku ambil contoh UU PDB, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Sorry, rancangan Undang-Undang Data Perlindungan Pribadi. Sampai sekarang belum ada tuh kelanjutannya RUU tersebut. Malah mementingkan Omnibus Law karena DPR itu lebih milih cuan daripada kepentingan pribadi atau apa kerahasiaan data pribadi mereka gitu kan. Lalu begitu pula pemerintah gitu kan. Pemerintah pun tidak ada rasanya niat untuk meningkatkan keamanan pribadi kita. Kenapa? Apa buktinya ya data kita ini sering dibobol gitu kan sampai apa disebut negara open source gitu kan. Itu artinya kan pemerintah sangat tidak concern akan hal data pribadi atau hal-hal privasi kita atau mengatur hal-hal privasi kita gitu. Padahal kita sudah memberikan data pribadi atau memberikan hal-hal yang berbau privasi ke pemerintah, namun kewajiban pemerintah untuk menjaga tersebut itu tidak dilakukan dan kita harusnya mempunyai hak untuk menggugat pemerintah untuk menggugat pemerintah dalam apa ya hal hal privasi ini gitu, hal menggugat keamanan data kita gitu. Cuman ya kalau kita lawan pemerintah juga jatuhnya kita yang kena bully sih. Oke, so itu aja untuk video singkat yang random kali ini ya sesuai namanya kan. Sesuai namanya ada motor lewat sih. Ya sesuai namanya kan ya random. Jadi ya tadi videonya random walaupun bertopik ya. Randomnya kita bertopik tentang privasi pengambilan gambar. So itu aja jadi ya kalau kalian mau nonton video lainnya dari aku bisa nonton Google Series atau Windows 11 Journal atau baru-baru ini aku habis tulis artikel tentang dunia digital tidak selalu indah tentang episode 2 ya tentang scam itu ada linknya bisa kalian buka di bawah.
Ya, jadi terima kasih yang udah nonton sampai akhir ini. Mohon maaf kalau masih ngasal ini karena jujur ini nggak pakai skrip. Nggak pakai sih, cuman kayak skrip-skrip yang utama-utama aja, nggak full script, jadi ya ngalor ngidul ke sana karena saya tuh orangnya yang spontan, uhui, layaknya komeng. Itu aja, thank you, stay safe, stay healthy ya, semoga kita bisa terbebas dari corona. Goodbye and have a nice weekend.